kita bukan menghakimi wanita ya. Kita sebagai suami itu juga harus bijaksana. Mungkin ketika suami istri lagi capek, lagi kurang enak badan, kita nggak tahu diri, ngajakin aja sama istrinya, ayo istri nolak. Nah itu kita telah menjadikan istri kita berdosa, gitu. Menjadikan istri kita berdosa. Kemudian kita sampai di bab haqqiz zauj al-mar'ah. Di kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis ini kita sampai terakhir baca itu bab haqqiz zauji 'alal mar'ah, bab tentang hak-hak suami terhadap istrinya. Masya Allah. Jadi yang udah nikah penting pada ini. Nanti kita pulang ke rumah nih habis ngaji, gitu kan? Istri udah gini-gini ya, dia nggak usah ngaji bang, katanya. Jadi di kamar di keluar. Enggak kayak gitu, tapi ini untuk dipelajari bareng-bareng. Yang belum nikah, wah, buat persiapan aja nanti. Penting nih kalau udah nikah kita pada ini. Maka Imam An-Nawawi di sini berkata bab haqqiz zauji 'alal mar'ati, bab tentang membahas hak-hak suami terhadap istrinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Itu ayatnya. Wa amal haditsu faminha haditsu Amr bin al-Ahwas as-sabiq fil bab qablahu. Hadis pertama apa? Yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'natha al-malaikatu hatta tusbiha mutafaqun 'alaihi. Apa artinya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza da'a rajulu imra'atahu, jikalau seorang suami ngajakin istrinya buat apa? Buat pipit ya. Artinya kebutuhan biologis. Ngajakin istrinya buat mencukupi kebutuhan biologisnya. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, tapi ini istrinya nolak. Fabata ghadbana 'alaiha, sehingga suami itu marah, bete, kesel. La'nat al-malaikatu hatta tusbiha, dia itu istri dilaknat malaikat sampai pagi. Alhamdulillah ini mutafaqun alaih. Nah, ini hadis pertama mengajarkan kita apa? Kita bukan menghakimi wanita ya. Kita sebagai suami itu juga harus bijaksana. Mungkin ketika suami istri lagi capek, lagi kurang enak badan, kita nggak tahu diri, ngajakin aja sama istrinya, ayo istri nolak. Nah itu kita telah menjadikan istri kita berdosa, gitu. Menjadikan istri kita berdosa. Karena kita nggak tahu diri, kita tuh nggak bijaksana. Ketika kita lihat keadaan istri kita kurang fit, Allah atau segala macam, kita menggebu-gebu ya, kita situ harus sabar sebagai seorang suami. Jangan sampai kita ngajak, dengan kata Allah ini hadisnya gini. Akhirnya kita belajar malah nyusahin istri, jadi kayak gitu. Istilah keadaan juga. Jangan sampai dengan kita yang udah belajar bukan rumah tangga harmonis, tapi bikin rumah tangga jadi rusuh gitu. Jadi dia beres. Kita tahu sadar keadaannya gimana, kira-kira pas nggak. Kalau emang nggak pas, janganlah kita sabar dulu, tahan dulu gitu. Terus sampai kita minta, akhirnya istri kurang fit, dia menolak, kita marah, akhirnya dia dilaknat sampai subuh tuh. Masalah kalau dilaknat malaikat sampai subuh kesian, dosa terus gitu. Jadi tidak pihak juga suami punya hak, tapi kita harus lihat dulu keadaan istri kayak gimana. Biar jangan sampai kita itu menjadikan istri dilaknat terus sama malaikat sampai subuh. Seperti itu. Tahan Bang Jumbo. Tahan ya, tahan Bang. Udah jogging. Jadi nah ini yang dimaksud ini kalau udah emang nggak ada ulur apa-apa, diajak ngomong terus gitu kan, akhirnya apa? Ya di sini lahannya pada wanita itu karena ada ulur. Tapi kalau udah sakit segala macam, kita harus tahu sebagai suami. Dan ini masalahnya pasti akan menimbulkan kalau kurangnya kebutuhan biologis apa terpenuhi, akan nyari kesenangan di jajan di luar gitu kan, banyak kan
Apalagi kalau minyak kelapa yang viral gitu kan, pramugari gitu. Ditanya kenapa tuh dengan bisa kayak gitu? Introspeksi diri apakah kurang dipenuhi kemudian biologisnya gitu kan? Itu kita nggak tahu. Makanya hubungan rumah tangga itu harus saling pengertian. Jangan nafsu kita aja ditulung gitu kan, nggak tahu keadaan. Ya. Tapi kalau emang benar nggak ada apa-apa, dia kan nggak mau ya. Cukup nih saya ini hadisnya gitu ya. Tapi nggak mau kok, dia cuma ngajarin doang. Besok besok harus datang orang lagi. Gitu. Itu harus ulama, jadi hak seorang suami terhadap istrinya jangan nolak. Itu juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim.